Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Delpiliani, NIM 2086206023. Kelas 3B, mata kuliah PLSBT, dosen pengampun Rustial Marta MPD, jurusan S1 PGSD, Universitas Pahlawan Tuanku Tembus Lahir. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, perubahan sosial menurut William of Ockham. Beliau ini mengungkapkan dalam teorinya yang mengatakan bahwa lingkup perubahan sosial sebagai perubahan sosial yang terjadi dari unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial. Maksudnya, pengaruh besar unsur material terhadap imaterial itu adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan dan dapat dilihat oleh panca indera kita. Sedangkan imaterial adalah segala sesuatu yang tidak berwujud atau tidak bisa dirasakan. Contoh material itu adalah teknologi, transportasi, dan berbagai macam bentuk lainnya. Kedua, perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Beliau ini menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Ketiga adalah perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Beliau ini menekankan bahwa perubahan sosial itu merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh terhadap sistem sosial. Nah, dari tokoh di atas ini kita bisa menggarisbawahi bahwa pengertian perubahan sosial secara harafiah adalah perubahan perilaku atau perubahan kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, baik itu mempengaruhi sistem sosial, lembaga sosial, maupun struktur-struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, baik kolektif maupun individual. Faktor internal yang pertama yaitu 1. Perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk yang dimaksud adalah bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk dalam satu wilayah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, baik di daerah maupun daerah yang ditinggalkan. Kedua, adanya penemuan baru. Adanya penemuan baru yang dimaksud adalah lahirnya penemuan baru yang sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, penemuan internet yang membuat masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi. Yang ketiga, konflik sosial. Yang keempat, penyebab terjadinya pemberontakan revolusi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama, pengaruh masyarakat luar. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, bencana alam. Misalnya, banjir, gempa bumi, tsunami, dan longsor. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, masyarakat masih tradisional dan konservatif. Yang ketiga, adanya nilai-nilai yang tertanam kuat. Yang keempat, stereotip atau prasangka-prasangka buruk terhadap perubahan sosial. Yang kelima, kemiskinan. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Menganalisis dan mengkaji suatu perubahan, terdapat beberapa teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi ini berasumsi bahwasannya perubahan ini terjadi secara lambat untuk waktu yang cukup lama. Yang kedua, teori linier. Teori ini berasumsi bahwasannya suatu perubahan itu dapat diarahkan pada titik tertentu. Jadi, dalam perubahan linier ini dapat dikatakan sebagai perubahan yang direncanakan yang tadinya masyarakat bersifat tradisional mengarah kepada modern. Yang ketiga, teori siklis atau siklus. Teori ini berasumsi bahwasannya suatu perubahan secara berulang-ulang dan tidak ada satupun masyarakat yang mampu mengendalikan dan menghentikan terjadinya suatu perubahan. Yang keempat, teori konflik.
Teori ini berasumsi bahwasannya perubahan itu terjadi karena adanya suatu konflik atau ketegangan-ketegangan di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Yang kelima, teori fungsionalis. Teori ini berasumsi bahwasannya teori ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan. Misalnya, fungsi kelembagaan yang tidak berlaku sebagaimana mestinya. Untuk bentuk perubahan sosial, yang pertama berdasarkan kecepatan perubahan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama evolusi, yang kedua revolusi. Evolusi adalah proses yang lambat, sedangkan revolusi adalah proses yang cepat. Yang kedua berdasarkan suatu perencanaannya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Contoh perubahan yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur. Contoh yang tidak direncanakan adalah bencana alam. Yang ketiga, berdasarkan arah perubahannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, progres. Progres yaitu yang mana perubahan ini berdampak pada peningkatan atau hal yang positif. Yang kedua, regres. Regres yaitu mengarah suatu penurunan yang berdampak pada negatif. Yang keempat, berdasarkan pengaruhnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, besar, yang kedua, kecil. Perubahan besar yang dimaksud di sini adalah suatu perubahan yang berpengaruh atau berdampak besar. Contohnya, pandemi COVID-19 bisa berdampak pada perekonomian negara, pendidikan, masyarakat, maupun suatu budaya itu sendiri. Perubahan kecil yang dimaksud adalah perubahan ini berpengaruh atau berdampak kecil dan ini berdampak hanya pada kelompok tertentu. Misalnya ada perubahan model berpakaian, gaya rambut, dan fashion yang berdampak pada perubahan orang-orang yang mengikutinya saja. Perubahan-perubahan yang ada di masyarakat tentu saja membawa berdampak tersendiri, yaitu ada yang berdampak positif maupun berdampak negatif. Dampak positif perubahan sosial yang pertama, berkembangnya iptek. Yang kedua, semakin luasnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatnya pekerjaan terampil. Yang keempat, terjadinya efektivitas atau efisien dalam bekerja. Yang kelima, kesadaran akan pendidikan yang lebih tinggi. Dampak negatif perubahan sosial yang pertama, disintegrasi sosial atau perpecahan dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, terjadinya kesenjangan sosial. Yang ketiga, menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, terjadinya dekadensi moral. Yang kelima, kenakalan remaja. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.